Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Urinta, mahasiswa program studi arsitektur Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai BIM dan desain arsitektur di perumahan umum Singapura. Sustainable menilai apa yang disebut dengan berkelanjutan. Karena kebutuhan untuk arsitektur berkelanjutan menjadi lebih jelas, kebutuhan untuk mengevaluasi atau menilai bangunan menjadi semakin mendesak. Beberapa metode penilaian lingkungan atau BIM sering digunakan. Hagan mengemukakan bahwa ada dua aliran pemikiran, rasional dan arkadian. Pendekatan arkadian menyuruhkan kembali ke alam atau gaya hidup yang selaras dengan alam. Tujuannya adalah untuk mencapai gaya hidup tertentu yang dianggap berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan rasionalis mengasumsikan bahwa konsumen modern tidak mungkin atau tidak mau mengubah perilaku dan kebiasaan konsumtif mereka. Oleh karena itu, solusinya adalah fokus kepada teknologi yang lebih baik dan desain yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang kembali sambil mempertahankan, jika tidak meningkatkan, standar hidup saat ini. Meninjau BIM. Apa yang disebut dengan BIM? Menurut definisi, BIM adalah teknik yang dikembangkan untuk secara khusus mengevaluasi kinerja desain bangunan atau bangunan yang telah selesai di berbagai pertimbangan lingkungan. BIM memungkinkan pengembang dan arsitektur untuk mengukur penghematan yang diprediksi dan menggunakan prediksi ini sebagai nilai jual. The Green Building Challenge adalah metode penilaian lingkungan bangunan generasi kedua karena tidak bertujuan untuk menjadi alat komersial. GBC mampu menjadi lebih kompleks untuk mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membangun penilaian lingkungan. Kritik dari perspektif arsitektur. Pandangan arsitektur terhadap BIM. Dari perspektif arsitektur, di mana ada jarak antara bentuk dan kinerja, BIM dianggap tidak cukup untuk mengatasi segala faktor tersebut. BIM mengasumsikan hubungan langsung antara masalah lingkungan dan aspek teknis, serta mengabaikan perilaku pengguna. Tidak ada jumlah desain yang dapat menghemat tagihan energi penghuni yang tidak mempraktikkan perilaku hemat energi. Satu-satunya pengaruh terpenting dalam hal konsumsi energi adalah produksi limbah dari penghuninya. Efek samping dari mengabaikan perilaku penghuni atau mendesainnya adalah bahwa bangunan yang dirancang dengan cara ini cenderung tidak memungkinkan campur tangan manusia dan seringkali membuat pemiliknya frustasi dalam memberikan kontribusi mereka sendiri untuk menghemat energi. Sama seperti penghuni yang buruk akan menghasilkan biaya energi yang tinggi, demikian pula desain yang buruk akan menghambat upaya pengguna yang teliti. Kuncinya adalah mendesain dengan mempertimbangkan pengguna. Faktor sosial ekonomi pada perumahan umum Singapura. Kemakmuran penduduk dan konsumsi energi. Dua faktor utama yang telah diidentifikasi sebagai penyumbang keberhasilan perumahan umum di Singapura. Yang pertama adalah kondisi tempat tinggal yang kumuh pada tahun 1960-an yang menyebabkan dimulainya pembangunan perumahan umum massal. Perumahan umum dipersiapkan dengan jelas oleh audiens yang dituju sebagai peningkatan kondisi kehidupan mereka. Yang kedua adalah desain perumahan dan kebijakan Housing and Development Board yang terus berkembang dan berubah sebagai respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan umpan balik pengguna. Sejak tahun 1960-an, terjadi peningkatan kemakmuran rumah tangga di sektor perumahan umum. Ketika masyarakat menjadi lebih makmur, aspirasi warga berubah dan konsumsi energinya meningkat. Faktor sosial ekonomi pada perumahan umum di Singapura. Ukuran rumah tangga dan efisiensi penggunaan lahan. Kriteria mengenai sumber daya lahan di BIM menunjukkan bahwa kepadatan bangunan yang tinggi lebih baik daripada kepadatan bangunan yang rendah.
Argumen untuk ini adalah bahwa bangunan yang berkepadatan tinggi mengambil lebih sedikit area tanah, mengurangi waktu perjalanan, dan mengurangi kebutuhan akan lahan, serta fasilitas terkait lainnya. Kepadatan bangunan yang tinggi menyiratkan efisiensi penggunaan lahan yang tinggi, namun kriteria ini bertentangan dengan kriteria lain, seperti pencahayaan alami, ventilasi alami, dan privasi. Solusi yang mungkin untuk konflik ini adalah dengan memperkenalkan sistem pembobotan pada nilai. Pendekatan arsitektur. Arsitek mempraktikkan pendekatan berbeda terhadap pembangunan berkelanjutan yang tidak dapat diwujudkan oleh BIM. Bagaimana pendekatan arsitektur dapat menanggapi tren sosial dan ekonomi? Analisis tersebut akan mengambil contoh upaya desain yang dilakukan dalam evolusi perumahan umum yang tidak dikenali oleh metode-metode penilaian lingkungan bangunan. Pendekatan alternatif untuk efisiensi energi. Pendekatan penerapan strategi desain efisiensi energi seperti yang ditemukan di berbagai BIM berguna sebagai batas tertentu, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki masalah. Pendekatan arsitektural adalah untuk mengidentifikasi masalah utama dan dalam rancangan itu menyelesaikan masalah terkait juga. Misalnya adalah perumahan umum yang lebih tua yang dibangun pada tahun 1970-an. Tipologi umum adalah balok plat berbeban tunggal yang disusun sejajar satu sama lain, menghadap utara dan selatan. Ketinggian yang menghadap ke arah utara dan selatan akan menerima sinar matahari yang paling sedikit. Namun potensi orientasi ini tidak dieksploitasi sepenuhnya, hanya karena penghuni sering menutup jendela untuk menjaga privasi. Melalui pendekatan arsitektur, perumahan rakyat kemudian dirancang lebih holistik. Ketinggian diatur untuk menghindari jendela saling memandang dan untuk memungkinkan pemandangan taman, tanaman hijau, atau mungkin pemandangan yang jauh yang menyenangkan. Pendekatan desain ini mengidentifikasi pandangan sebagai masalah dan ini dikelola dalam hal kepuasan manusia daripada mempertimbangkan keberlanjutan atau iklim. Pendekatan alternatif untuk efisiensi penggunaan lahan. Tekanan yang meningkat pada sumber daya lahan yang langka di Singapura berasal dari peningkatan populasi melalui pertumbuhan populasi internal, serta peningkatan jumlah pekerja asing, peningkatan kemakmuran, dan kecenderungan ukuran rumah tangga yang lebih kecil. Solusi untuk tekanan ini bukanlah pembangunan apartemen yang tinggi dan lebih tinggi lagi, tetapi memahami lingkungan sosial dan budaya di perumahan umum. Tujuan jangka panjang dari perumahan umum adalah untuk menanggapi dan untuk mempromosikan nilai tradisional dari keluarga besar. BIM dan pendekatan arsitektur. Muncul pertanyaan tentang apa peran dan aplikasi BIM yang tepat dalam menghadirkan arsitektur berkelanjutan. Dari tinjauan literatur saat ini, BIM memberikan banyak peran yang berbeda yang dapat diperluas untuk bertindak sebagai tujuan atau sasaran serta pedoman untuk desain arsitektur. Sementara bahwa penting untuk mengambil perspektif yang lebih luas untuk memahami mekanisme desain berkelanjutan. Tidak mungkin untuk memperkenalkan pendekatan arsitektur sebagai bagian dari BIM karena mereka bertentangan secara konseptual. Arsitek perlu mempelajari dan memahami BIM, karena BIM memberikan ringkasan dari semua masalah yang berkaitan dengan desain berkelanjutan. Namun arsitek perlu memahami peran mereka sendiri sebagai lebih luas daripada penerapan langsung dari BIM. BIM berfungsi sebagai latar belakang serta wasit akhir dari ide-ide desain arsitek. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.